Oke, sudah siap ya? Sudah recording? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah Pak, sehat. Sehat Pak. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mulai melanjutkan lagi pelajaran kita. Sebelumnya saya akan mengecek presensi hari ini ya. Dimulai dari Widya Siska Pratiwi. Hadir Pak. Hadir. Mas Khalid Fakrudin. Hadir Pak. Indah Damayanti. Hadir Pak. Nadia Anggun Apriliani. Hadir Pak. Oke. Kodronada Nisrina. Oke. Nurul Halimah. Hadir Pak. Fatika Nur Aini. Hadir Pak. Oke. Kita akan melanjutkan lagi materi yang minggu lalu. Hari ini kita akan mulai memasuki materi membahas tentang masalah lingkungan ya. Langsung saja Bapak akan share screen materi minggu ini. Oke, apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah Pak. Oke. Materinya tentang lingkungan bersih, sehat, dan asri. Dalam materi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menjaga lingkungan tempat kita tinggal ya anak-anak, biar tetap bersih, biar tetap sehat, dan bisa tetap nyaman untuk ditinggali. Untuk lingkungan sehat itu sendiri kita akan bisa tahu bahwa lingkungan itu sehat atau tidak itu berdasarkan ciri-cirinya ya. Yang pertama, bila udaranya segar, tidak mengandung polusi, itu adalah untuk menciptakan lingkungan yang sehat, tidak sulit. Apa ini? Yaitu bisa dimulai dari hal-hal kecil yang terkadang sering dilupakan oleh banyak orang. Misalnya kebiasaan membuang sampah, ya sekecil apapun sampah itu pada tempat yang disediakan. Seringkali kita lupa. Jadi meskipun terlihat sepele, misalkan kayak kalian suka jajan permen misalkan ya, permen terus bungkusnya sudah dibuka, kalian makan permennya tapi dibuang sembarangan, itu kecil sebenarnya kecil, tapi dampaknya besar sekali untuk lingkungan. Misalkan kayak Mbak Nadia suka makan permen nggak Mbak? Nggak suka, Pak. Soalnya nanti giginya jadi bolong. Jadi bolong. Iya ya. Tapi kalau buang-buang sampah jajan gitu suka sembarangan atau sudah tahu tempat membuang sampahnya, Mbak? Sudah tahu tempat membuang sampahnya, Pak. Kalau nggak ada tempat sampah, biasanya sampahnya disakuin, dibawa pulang. Wah, keren ya. Bagus, bagus. Pinter. Lingkungan yang sehat itu juga adalah lingkungan yang bersih ya, kemudian bebas dari kontaminasi kotoran dari lingkungan sekitar, dari berbagai macam polusi dan sebagainya. Kemudian bila lingkungan kotor masih terus dibiarkan, maka sejumlah penyakit akan menjadi ancaman bagi masyarakat. Jadi bagi kita semua kalau misalkan tempat tinggalnya kotor, tempat tinggalnya
tidak dibersihkan dengan baik nanti bisa menyebabkan berbagai macam jenis penyakit. Misalnya ada penyakit DBD. Ada yang tahu DBD itu apa ya? Demam berdarah, Pak. Demam berdarah. Apa itu, Mbak? Demam berdarah itu apa, Mbak Indah? Penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Oke. Bagus, demam berdarah oleh nyamuk yang biasa tinggal di tempat kotor ya. Nah, untuk menghindari itu semua kita harus bisa menjaga kebersihan, tempat air yang menggenang itu harus dikuras atau ditutupi biar tidak menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk DBD. Kemudian juga ada penyakit malaria, sama juga itu oleh penyakit dari nyamuk juga. Kemudian ada TBC, TBC penyakit pernafasan ya. Kemudian penyakit chikungunya juga. Nah, untuk cara menjaga lingkungan, yang pertama kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, seharusnya kita tidak membuang sampah sembarangan. Contohnya ada di jalan, kemudian di sungai, di selokan, dan juga sebagainya. Jangan membuang limbah di sungai, kemudian kalau kita terbiasa membuang sampah di sungai, itu kan bisa menyebabkan bencana ya. Kira-kira bencana apa sih yang bisa muncul kalau kita terus-menerus membuang sampah ke sungai? Ada yang tahu? Jadi banjir, Pak. Kenapa kok bisa banjir? Karena aliran airnya tersumbat oleh sampah. Iya, betul ya. Karena airannya tersumbat oleh sampah. Makanya kita tidak boleh untuk membuang sembarangan. Sudah ada tempatnya. Jadi kalau kita buang sesuai pada tempatnya, sampah akan diolah dengan baik, diolah sesuai seharusnya gitu ya. Yang didaur ulang bisa didaur ulang, yang bisa dimasukkan lagi untuk penggunaan selanjutnya bisa digunakan lagi. Kalau misalkan sampainya ke sungai, nanti akan menyebabkan banjir, nanti akan mengganggu karena setiap kali musim hujan akan ada tempat-tempat tinggal yang terkena air, terkena banjir gitu ya. Yang kedua, menghindari menebang pohon di hutan. Nah, kita tahu bahwa pohon itu akan menjadi yang membantu kita dalam menjaga penyerapan air, iya ya. Kemudian yang membuat kita bisa misalkan kayak di tempat yang kayak berbentuk tebing-tebing gitu. Kalau misalkan kita menggunduli hutannya, itu bisa saja tanahnya itu akan tidak kuat dan bisa runtuh istilahnya, atau tanah longsor ya, bisa longsor. Kita harus menghindari penebangan pohon yang berlebihan seperti itu. Nah, baiknya kalau misalkan kita memang butuh ya untuk menebang pohon, misalkan mau membuat rumah atau apa, setelah menebang pohon itu sebaiknya apa sih yang kita bisa lakukan? Ada yang tahu enggak? Menanam kembali, Pak. Nanam kembalinya yang seperti apa, Mbak? Kira-kira bentuknya seperti apa contohnya? Dengan menanam pohon-pohon kecil. Pohon kecil, iya. Berarti reboisasi ya istilahnya ya. Pinter. Itu penting sekali, karena setiap kali kita sudah menebang, kita telah menghilangkan satu pohon, maka kita juga harus mengganti dengan pohon yang baru. Itu penting sekali. Kemudian yang selanjutnya adalah membersihkan selokan. Pembersihan selokan. Ada yang di rumah biasa membersihkan selokan? Ada, Pak. Saya, Pak. Biasa. Apakah sering, Mas, tiap minggunya? Tidak setiap minggu sih, Pak. Tapi kalau setiap bulan, kalau ada kerja bakti, biasanya kita, anak-anak itu diajari untuk membersihkan selokan, Pak. Supaya pas musim penghujan itu tidak terhambat selokannya gitu, Pak. Bagus ya. Berarti ramai-ramai, Mas ya. Bagus sekali, gotong royong ya. Nggih, Pak. Ya, kita juga harus membersihkan selokan. Karena selokan ini penting juga. Selain untuk menjaga agar aliran air itu tetap terjaga dengan baik. Jadi misalkan pas hujan,
itu tetap bisa diresap dengan baik oleh tanah. Kemudian kalau sampai ada semacam sampah dan sebagainya, itu juga jangan dibiarkan sampai menumpuk di situ. Karena itu tadi ada yang jadi tempat nyamuk, ada yang jadi tempat bakteri, virus, dan sebagainya. Itu semua akan kembali pada kita. Kalau tempatnya tidak dibersihkan, penyakitnya akan merugikan. Kalau dibersihkan, nanti kita yang akan bersih, sehat, dan aman. Selanjutnya adalah ketersediaan air bersih. Ini adalah salah satu aspek yang paling penting ya. Jadi kalau misalkan pengen punya tempat tinggal yang nyaman, tempat tinggal yang sehat, itu harus punya air yang bersih. Sehari itu paling tidak mandi berapa kali sih kalian? 2, Pak. Iya, Pak. Iya, 2 kali ya paling tidak ya, sudah umum 2 kali. Itu karena memang setelah aktivitas pagi, kemudian malam hari juga kita berkeringat, itu akan membuat badan jadi cepat kotor. Nantinya kita perlu membersihkan dengan air bersih. Air bersih ini kita pakai untuk membersihkan diri, untuk minum juga, dan ya kebutuhan nutrisi itu juga salah satunya adalah minuman yang bersih, yang sehat ya. Jadi air putih itu juga penting sebenarnya. Maka air bersih ini penting sekali. Selanjutnya adalah makanan dan minuman yang menyehatkan. Setiap hari pastikan kita akan perlu untuk makan ya. Makan, minum. Tidak hanya harus enak saja. Sebenarnya enak itu tergantung ya. Kalian suka ini apa enggak, suka itu apa enggak. Tapi yang menyehatkan itu bisa kita pilih gitu. Misalkan pagi untuk sarapan bisa dengan telur, itu menyehatkan karena ada kandungan protein. Kemudian ada sayur, ada minum-minuman yang bukan minuman-minuman yang dari pabrik gitu ya. Jadi misalkan teh yang apa homemade apalah. Ya, itu maksud saya begitu. Selanjutnya pengelolaan air buangan. Air buangan. Ini juga sama kayak selokan itu tadi. Jadi harus dibuat sedemikian mungkin biar kalian itu tidak apa ya? Kan misalkan kayak di rumah kita mempunyai kamar mandi, mempunyai toilet, itu akan memiliki air kotor yang perlu kita buang kan. Setelah mandi ada air kotor kita buang. Nah, itu perlu dikelola dengan baik. Kalau untuk di rumah-rumah kalian misalkan toilet gitu, apakah ada yang menggunakan septic tank? Kalau kebanyakan itu misalkan kayak di desa ya, seringkali tidak. Septic tank itu sebenarnya kalau dari yang Bapak tahu itu penting sekali. Jadi segala macam kotoran dari MCK itu akan tertampung di situ. Kemudian kalau sudah waktunya dikuras, bisa dikuras. Nanti akan ada pihak dari pemerintah yang mengolah dia. Jadi diolah menjadi gas. Kemudian gas ini bisa diambil manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Ternyata ada manfaatnya. Sedangkan kalau kalian tidak menggunakan septic tank, jadi misalkan langsung dibuang begitu saja gitu ya, itu malah akan membuat pencemaran lingkungan. Karena ternyata kotoran manusia itu sendiri ternyata juga mempunyai pengaruh. Jadi bisa mengotori air dan mengotori lingkungan sekitar kalian. Karena kandungannya itu ternyata meresap ke tanah juga. Makanya penting sekali kalau memang kalian sudah bisa gitu ya dipakai septic tank, itu bagus sekali. Selanjutnya ada pembuangan sampah padat. Kalau kalian misalkan mengolah sampah itu biasanya diapakan? Apakah ada tempat pembuangan sampah di tempat kalian? Tidak, Pak. Biasanya dibakar atau diapakan, Mbak? Biasanya kalau sampah yang bisa dibakar, dibakar. Kalau yang ditimbun, ya ditimbun gitu, Pak. Soalnya nggak ada pengelola sampah di sini.
Hmm, itu ya. Kalau misalkan bisa diolah dengan baik, kemudian dikumpulkan, nanti ditaruh di satu tempat khusus, terus di situ dibakar atau mungkin diolah lebih lanjut, itu juga bagus sih. Yang penting jangan sampai kita buang ke tempat-tempat yang tidak semestinya. Misalkan seperti di sungai gitu ya, itu bukan tempat yang cocok, jangan dibiasakan. Tuh. Kemudian ada pengendalian serangga nih. Sebenarnya tidak hanya serangga ya, ada berbagai macam hewan, terutama yang hidupnya masih di lingkungan masih agak pedesaan, misalkan ada nggak yang biasanya terganggu di rumah dengan adanya serangga-serangga gitu? Semut, Pak. Semut. Biasanya seperti apa, Mbak? Terganggu dalam bentuk yang seperti apa? Makanan terkadang disemutin. Rumahnya mana sih, Mbak? Rumahnya di Tegal. Oh, Tegal. Banyak semut ya. Iya, saya juga banyak semut nih. Memang mereka cukup mengganggu, tapi kalau misalkan kita bisa menjaga kebersihan, bisa diatasi, Mbak ya. Jadi misalkan kita menjaga kebersihan setiap hari, sering disapu, sering dipel, terus tempat-tempat yang memiliki potensi untuk menjadi tempat tinggal semut, itu bisa dihindari. Jadi misalkan kita punya makanan enak, mereka nggak ikut mengganggu, tidak ikut makan gitu. Jadi kebersihan itu adalah nomor 1 ya. Kemudian ada pencemaran, hindari pencemaran tanah oleh ekskreta manusia. Apa ini ekskreta ya? Skip lah. Ketersediaan fasilitas MCK yang layak. Kalian sukanya WC duduk apa WC jongkok? Kira-kira menurut kalian dari MCK ini ada WC duduk, WC jongkok itu paling cocok, paling sehat itu yang mana sih? Coba, paling nyaman menurut kalian yang mana? Jongkok, Pak. Jongkok, Pak. Nggak ada yang duduk. Kalau duduk enak loh. Bisa sambil baca koran. Sambil makan bisa, Pak. Aduh, kenapa menurut kalian lebih enak dan lebih sehat yang jongkok? Alasannya apa sih? Sambil olahraga ketahanan kaki, Pak. Aduh, ekstrim ya. Iya, itu menjaga keseimbangannya penting juga itu. Kalau dari yang Bapak tahu ya, ternyata memang seharusnya dari postur tubuh manusia itu sendiri, kalau kita buang air besar, BAB, dalam posisi jongkok, itu memang lebih menyehatkan. Jadi kotoran bisa lebih mudah untuk tuntas, bersih semuanya. Sedangkan bila kita duduk, itu akan sedikit ya kurang apa ya, kurang tuntas dan kebersihannya itu kurang baik gitu. Tapi kalau misalkan kita tanya baik mana yang duduk atau yang jongkok, sebenarnya bisa kita pilih ya. Misalkan kalian memiliki orang tua, entah itu nenek atau kakek yang memang sudah renta, sudah kesulitan untuk menjaga keseimbangan, baiknya malah kita taruh di WC duduk karena demi keamanan mereka sendiri gitu loh. Kan kasihan ya kalau misalkan kepleset lagi jongkok kayak gitu kan, ya nggak lucu juga sih, kasihan sih kalau misalkan mereka pakai yang duduk, meskipun kurang bersih sebenarnya dan ada sisi medis yang kurang cocok di situ, tapi setidaknya keamanannya lebih baik. Nah, skip. Oke, udahlah. Terima kasih. Itu materi yang Bapak sampaikan hari ini. Kira-kira ada yang ditanyakan ya? Ada yang ditanyakan nggak ya? Silakan kalau mau bertanya anak-anak. Tidak ada, Pak. Ya, Iya, Pak. Cukup sepertinya, Pak. oke. Oke, terima kasih perhatiannya untuk hari ini.
Itu materi dari Bapak hari ini. Jadi kita sudah mempelajari tentang pentingnya menjaga kebersihan ya. Kemudian kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri dari tempat tinggal yang nyaman dan sehat itu seperti apa. Ya, sekian dari Bapak. Semoga materinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Terima kasih Bapak. kembali. Semoga ya. Oke, terima kasih. Nggak ada yang mau lanjut, Iki. Kalau enggak, aku tak nyari